bisa dilakukan. Oke? Nah, belum lagi Bapak Ibu, faktor yang lain ya, bahwa kita hidup gitu ya di era sekarang ini, ketidakpastian itu rasanya kok semakin erat ya, ada berdampingan dengan kita. Tahun 2020 kita digegerkan dengan adanya kasus COVID-19 yang sebelumnya kita sama sekali nggak pernah terpikir, "Apa sih COVID?" Nggak sempat terpikir gitu ya, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak gitu ya. Dan dari COVID ini kita belajar Bapak Ibu ya, banyak sekali korban yang pada akhirnya tutup usia, meninggal dunia. Yang mana dari COVID-19 ini pun gitu ya, memberikan dampak yang luar biasa Bapak Ibu ya, dari sisi ekonomi, inflasi biaya medis gitu ya, dan juga kita yang bisa kita pelajari salah satunya adalah ketidakpastian ya. Dulu kita melihat ada beberapa company yang kita rasa kayaknya nggak mungkin deh dia sampai gulung tikar gitu ya. Karena saking kita yakin gitu loh sejauh sebelum pandemi itu datang, company ini bisa kokoh berdiri dan berjalan gitu ya. Sampai pada akhirnya banyak company-company yang gulung tikar. Banyak orang-orang yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan, tidak memiliki income. Itulah ketidakpastian. Ya, siapa yang bisa mengontrol ini? Tentunya kita semua tidak bisa mengontrol ini. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah membuat perencanaan yang tepat, Bapak Ibu, untuk memitigasi risiko-risiko seperti ini yang mungkin aja bisa terjadi. Jangan sampai memberikan dampak, apalagi dampak secara finansial. Nah, kemarin-kemarin sempat lagi ada yang namanya wabah pneumonia, Bapak Ibu. Ini juga challenging ya, karena pada akhirnya banyak sekali anak-anak pun yang juga terkena wabah dari pneumonia ini. Walaupun memang tidak sedramatis pada saat COVID, tapi lagi-lagi ini juga menjadi salah satu faktor. Bersyukur kita semua tidak ada yang kena, bersyukur dan mudah-mudahan dari kita semua yang hadir malam hari ini pun juga tidak terdampak. Tapi pasti ada beberapa orang gitu ya di luar sana yang terdampak akibat ini. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu. Sebagai seorang financial planner, kita yang harus mampu menatakan, memetakan, membuat perencanaan keuangan calon nasabah kita gitu ya, memastikan bahwa perencanaan yang sudah dibuat atau sudah dijalankan itu tepat. Memastikan tidak ada kebocoran-kebocoran di sana. Karena pada saat kebocoran-kebocoran itu terjadi, itu bisa menjadi salah satu faktor kegagalan transfer warisan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya ketidakpastian yang ada di sekitar kita gitu ya, situasi ini gitu ya, bisa kita jadikan sebagai salah satu gitu ya, pendorong atau open mindset calon nasabah kita pada saat nanti kita ketemu untuk kita edukasikan kepada mereka pentingnya pembuatan perencanaan waris yang tepat. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dan sudah saya yakini bahwa Bapak Ibu pun sudah sangat familiar dengan salah satu produk kita yang tentunya akan memberikan kedamaian ya, hati dan juga pikiran di era di era penuh dengan ketidakpastian seperti ini sekarang ini ya. Yakni adalah produk MEA Bapak Ibu yang bisa kita tawarkan sebagai paper asset ya. Nah, Bapak Ibu pada saat mau memberikan satu program MEA ini, mungkin Bapak Ibu juga bisa approach ya, untuk mengenali dan menggali kira-kira berapa sih kebutuhan calon nasabah saya. Lagi-lagi ya Bapak Ibu jangan pernah mengukur dengan kacamata kita saja gitu ya, dari apa yang kita lihat saja ya. Oleh karena itu pasti Bapak Ibu pun masih ingat gitu ya, kalau kita ngomongin jualan asuransi gitu ya, ada yang namanya fact finding ya, untuk menggali lebih dalam lagi untuk mencari tahu siapa sih Mbak Diana ini, siapa sih Mbak Desti ini, berapa sih kebutuhannya gitu ya, berapa sih perencanaan waris yang tepat untuk mereka sehingga mampu memberikan kedamaian hati dan juga pikiran kepada Mbak Diana, Mbak Desti gitu ya misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara perhitungan yang sederhana untuk mendapatkan uang pertanggungan jiwa minimum.
Ya, salah satunya mungkin bisa dengan pendekatan mengetahui dulu nih total penghasilan selama 1 tahun itu berapa gitu ya, atau boleh dari pengeluaran deh, boleh juga ya. Kalau misalkan penghasilan terlalu sensitif, mungkin Bapak Ibu bisa memancingnya dengan pengeluaran sebulan itu berapa. Nanti tinggal dikalikan saja Bapak Ibu 12 atau disetahunkan. Setelah itu boleh dikalikan 10. Harapannya apa? Ini nantinya untuk jangka waktu 10 tahun. Artinya ada biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tercinta kita, pasangan kita, anak kita, dengan ada atau tidak adanya kita, Bapak Ibu. Standar hidupnya terjaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, produknya yakni adalah MEA yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Kita bisa menggunakan produk MEA ini untuk menunjukkan rasa cinta Bapak Ibu ya, dengan memberikan peninggalan, memberikan warisan yang anti sengketa ya, anti ribet. Karena apa? Ketika kita sudah menentukan siapa ahli warisnya gitu ya, sudah pasti ahli waris yang tertulis atau tertunjuk di polis itu yang akan menerima. Jadi bebas sengketa, tentunya nggak ada ribetnya gitu ya. Dan standar hidup keluarga kita tetap terjaga. Nah, keunggulan dari produk MEA ini Bapak Ibu yakni ada 5. Yang pertama, jaminan perlindungan seumur hidup karena panjangnya sampai dengan 99 tahun. Kemudian ada jaminan nilai tunainya, Bapak Ibu, karena ini adalah produk tradisional. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu di tengah perjalanan mau menutup polis, itu masih ada manfaat nilai tunai yang bisa dimanfaatkan. Ya, peminjaman polis pun ada, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Jaminan besaran preminya tetap Bapak Ibu setiap tahun. Sedangkan kalau kita ngomongin pendapatan gitu ya, setiap tahunnya biasanya meningkat ya Bapak Ibu ya. Ketika preminya datar, nah artinya terukur nih, pengeluaran setiap bulan untuk warisan atau untuk paper aset berapa. Nah, harusnya ini pun juga bisa Bapak Ibu tekankan pada saat Bapak Ibu mengedukasi nasabah. Kemudian yang keempat, masa pembayarannya fleksibel. Bisa dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan nasabah. Ada lagi, tambahan manfaat meninggal akibat kecelakaan mulai dari 100 juta rupiah. Jadi contoh, ketika ya si nasabah membeli UP 2 miliar contohnya gitu ya. Nah, kita tinggal lihat nih di tabel di sini, berarti dia masuknya di mana? Oh, platinum. Pada saat ternyata nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, dia dapat 2 miliar, ditambahkan 300 juta, jadi 2,3 miliar yang akan didapatkan. Selanjutnya, produk ini pun juga dilengkapi dengan asuransi tambahan, Bapak Ibu. Pertama, ada MMP. Untuk apa? Memberikan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, gitu ya. Dan untuk si MMP ini pun juga memberikan benefit berupa santunan tunai harian ya apabila si tertanggungnya terdiagnosa menderita tifus, demam berdarah atau malaria. Jadi ada santunan tambahannya nih Bapak Ibu khusus ketika terdiagnosa 3 kondisi ini. Kemudian ada juga ADDB untuk menambahkan manfaat apabila gitu ya meninggal dunianya akibat kecelakaan. Contoh kalau kita ketemunya dengan nasabah yang mobilitasnya tinggi banget, sehingga kita menilai, wah risiko untuk kecelakaannya tinggi misalnya, boleh ditambahkan ADDB ini. Kemudian ada waiver of premium juga Bapak Ibu, ya yang berupa rider. Nah, ini asuransi tambahan, jadi sifatnya bisa ditambahkan, boleh juga tidak masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nantinya tetap akan ada syarat dan ketentuannya ketika menambahkan rider. Lebih ke syarat usianya Bapak Ibu dan juga coverage-nya. Kalau produk dasarnya panjang sampai dengan 99 tahun, tapi untuk ridernya itu terbatas. Jadi setiap rider memiliki spesifikasi usia dan masa pembayaran premi yang berbeda. Oke? Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ya ada juga kita akan refresh terkait dari spesifikasi produk MEA ya. Nah, produk MEA ini yang bisa membeli adalah usia 18 sampai dengan 70 tahun. Tadi seperti yang saya katakan, masa pertanggungannya panjang sekali sampai dengan usia 99 tahun. Nah, masa pembayaran preminya tinggal dipilih mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan ini pun juga bisa dibayarkan bulanan, kuartalan, semesteran, maupun tahunan. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan nasabah. Ya, oke. Tadi manfaat kecelakaannya sudah dibahas gitu ya.
Dan selanjutnya di sini untuk preminya sendiri, ya, minimum kalau untuk bulanan itu adalah 475.000 nih Bapak Ibu. Itu kalau bulanan ya, kalau memilih masa pembayaran premi 20 tahun. Tapi kalau yang 5 tahun minimumnya adalah Rp950.000 aja per bulan, tapi sudah dipastikan akan mendapatkan paper aset Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi risiko tutup usia kapan saja, setidaknya dia nggak perlu khawatir bagaimana anaknya akan melanjutkan sekolahnya, bagaimana pasangannya akan melanjutkan hidupnya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kalau untuk perubahan uang pertanggungan gitu ya, penurunan boleh di tengah perjalanan, tetap nanti akan dilihat nilai tunai yang terbentuk seberapa gitu ya, karena nanti akan ada fitur yang namanya reduce paid up. Kemudian kalau kenaikan gimana? Di tengah perjalanan nggak bisa, kecuali mau buka polis. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk spesifikasi produk tidak bisa saya jelaskan lebih detail di malam hari ini karena keterbatasan waktu. Nanti saya, Mbak Di, Mas Angga bisa agendakan kelas khusus kalau Bapak Ibu berkenan untuk belajar lagi lebih dalam terkait dari spesifikasi produk MEA. Karena pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya Bapak Ibu ya yang nantinya akan sharing kepada kita semua. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin pun pada saat nanti ketemu dengan klien, Bapak Ibu bisa nih membuat satu coretan gitu ya, perhitungan kira-kira kebutuhannya berapa sih untuk calon nasabah Bapak Ibu. Ya, misalnya ketemu nih kebutuhannya adalah 2,4 miliar gitu ya. Nah, ceritanya nih untuk Bapak andalan usia 30 tahun gitu ya, hanya perlu membayar 51 juta sekian. Dia pilihnya yang masa bayar 5 tahun karena nggak mau panjang-panjang nih Bapak Ibu. Nah, artinya kalau di total-total nih dia bayar full itu 256 juta sekian. Tapi ingat Bapak Ibu, khusus di bulan ini loh gitu ya. Karena memilih masa pembayaran 5 tahun, maka Bapak andalan ini cukup membayar total preminya menjadi 205 ya. Sudah ngurangin 50 juta sendiri karena ada program diskon 20%. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk refresh produk MEA. Sekali lagi ketika kita ngomongin produk MEA, uang pertanggungan jiwa Bapak Ibu, ya, sesuai dengan temanya, ini bisa kita jadikan sebagai bukti cinta kita kepada Bapak Ibu, ya. Saya lebih senang ngomongin life insurance itu love insurance Bapak Ibu, karena salah satunya kata love ini mewakili yang pertama adalah liability untuk melunasi hutang Bapak Ibu, sehingga tidak membebani orang-orang yang kita cintai, ya. Nggak warisin aset kok malah mewarisi hutang, jangan sampai ya. Nah, life insurance ini bisa dimanfaatkan untuk melunasi hutang. Overcoming, ya, untuk mengatasi apa? Hilangnya pendapatan akibat mencari nafkah meninggal dunia, ya. Kemudian valuable di sini, bisa menjadi peninggalan berharga Bapak Ibu. Ya, karena kita ketika ngomong life insurance, ya, fokusnya adalah bukan kepada orang yang tutup usia, melainkan kita harus sadar loh, ada anak kita, pasangan kita yang harus tetap melanjutkan hidupnya, sekolahnya, gitu ya. Jadikan si paper aset ini menjadi satu peninggalan berharga. Oke, dan juga bisa sebagai education fund Bapak Ibu. Anaknya masih tetap bisa sekolah sesuai dengan standar pendidikan yang ingin kita berikan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketika ngomongin warisan bukan tentang siapa yang akan berpulang duluan Bapak Ibu, melainkan bagaimana kita memastikan nih orang-orang yang kita cintai gitu ya, yang ditinggalkan dapat bertahan hidup. Nah, salah satunya adalah bisa kita tunjukkan rasa cinta kita dengan memberikan warisan anti sengketa, anti ribet, tanpa tapi dan juga tanpa nanti. Oke, itu aja dari saya kembalikan lagi ke Mbak Diana. Terima kasih. Oke,